quero que
Halo, cek udah hadir semua? 32 orang ya. Udah absen semua ya, tunggu saya cek dulu. Eh, Boleh silakan foto koordinator untuk foto mulai. Absen udah ya. Yang tanpa keterangan ini Rozipa Rahmi, Ratih Trisna Prinkana. Kemana? Ada keterangan? Saya ada Ibu Rozi Parahmi hadir. Oh, belum absen. Rati Trisna hadir, Ibu. Oh ya, boleh absen dulu pada Mbak ya. Iya, iya, iya. Baik, Bu. Siti Rohani, Waldani, dan Dian Yunita juga belum absen. Kalau udah hadir. Oke ya, berarti hari ini kita mulai. Kita masuk materi kemarin biofarmasetika ya. Sekarang kita masuk ke farmakokinetika. Jadi biar lebih paham perbedaan keduanya ya. Oh, ini. Oke. Nah, kemarin kan udah kita bahas ya tentang biofarmasetika. Jadi sebenarnya biofarmasetika sama farmakokinetika itu dia sejalan dan sejalur. Kenapa dia bisa digabungkan menjadi satu mata kuliah, tapi lebih perbedaannya dengan farmasetika dasar lebih jauh dibanding biofarmasetika. Yang mendekati dengan farmakokinetika itu biofarmasetika. Jadi di sini kan farmasetika ya, kalau misalnya S1 pasti kalian mempelajari farmasetika dasar. Itu mungkin yang nama obat, cara pembuatan obat, dan lain-lain, perhitungan, dan lain-lain ya. Di perjalanan menuju dia setelah farmasetika kemudian farmakokinetika, di sini ada biofarmasetika di antara farmasetika dan farmakokinetika ya. Jadi kalau farmasetika dia adalah bentuk obatnya, bentuk sediaannya, terus kemudian sifat obatnya dan lain-lain, biofarmasetika itu merupakan cara penyalurannya ketika dia masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau misalnya sudah masuk ke farmakokinetika, berarti dia sudah di dalam proses ATME. Proses ATME itu adalah proses yang proses obat yang terjadi di dalam tubuh, nasib obat yang terjadi di dalam tubuh. Yang mata kuliah kita sekarang adalah biofarmasetika dan farmakokinetika. Jadi sifat obat dan bagaimana obat itu terabsorpsi, distribusi, metabolisme, ekspresi di dalam tubuh. Lalu kemudian hasil dari farmakokinetika outputnya adalah farmakodinamika. Farmakodinamik itu seperti efek terapi, efek samping, efek toksik. Jadi dia lebih ke bagaimana sih setelah eh, ATME ini sampai akhir, kemudian tubuh bereaksi seperti apa? Itu farmakodinamik gitu ya. Jadi kita kita ada di fase antara farmasetika dan farmakokinetika. Nah, kalau misalnya farmasetika kita tidak begitu mempelajari di mata kuliah ini secara detail ya, karena ada mata kuliahnya sendiri. Tapi biofarmasetika di sini kita akan ngebahas sifat obatnya, bagaimana obat itu di dalam tubuh, bagaimana obat itu bisa terabsorpsi, berapa persen dia terabsorpsi di dalam tubuh, berapa persen terdistribusi dan termetabolisme. Kemudian farmakokinetik, istilah farmakokinetik sendiri dikenalkan pertama oleh Thorsten Theorel tahun 1920. Kinetik yang artinya pergerakan, kemudian farmakokinetik artinya adalah mempelajari pergerakan obat sepanjang tubuh. Jadi perkembangan obat sepanjang tubuh itu dicek ya dari proses ya kuncinya kalau farmakokinetik itu ATME ya. ATME. Jadi dia absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Bagaimana proses absorpsi itu terjadi, bagaimana distribusi terjadi, dan metabolisme serta ekskresi terjadi. Jadi obat itu ada dua. Setelah masuk dalam tubuh, dia bisa terinvasi atau dia bisa langsung tereliminasi. Ketika dia terinvasi, dia memasuki tahap satu, metabolisme tahap satu, yaitu absorpsi dulu, kemudian distribusi,
Lalu dari distribusi disebarkan ke berbagai jaringan tubuh, obat itu ada yang tidak menyebar untuk di metabolisme. Ada juga yang langsung diekskresi. Ketika metabolisme seseorang itu rusak atau tidak bagus ya, obat juga tidak termetabolisme dengan baik. Jadi salah dari distribusi biasanya dia hanya di bawah 10% termetabolisme, selebihnya terekskresi menjadi sampah. Jadi ketika obat tidak termetabolisme dengan baik, besar kemungkinan terapi yang didapatkan juga tidak optimal, gitu ya. Kalau absorpsi itu pengertiannya sendiri diserap, absorpsi diserap ke dalam tubuh artinya ya diserap. Jadi obat sebelum dia di metabolisme di organ-organ lain atau masuk ke dalam sel sakit, dia akan terinvasi dulu, diserap ke dalam tubuh, kemudian distribusi. Distribusi disebarkan ke berbagai jaringan tubuh. Ketika dia sudah diserap, terserah ya, itu cara minumnya apa oral, apa infus, apa suntik. Jadi diserap dulu ke dalam darah, kemudian disebarkan ke berbagai jaringan. Lalu kemudian termetabolisme lah dia. Ketika ke jaringan-jaringan tertentu dia dimetabolisme, diubah menjadi bentuk yang dapat dibuang dari tubuh. Metabolisme itu adalah pemisah antara mana yang harus dibuang dan mana yang harus dilanjutkan ke reseptor sakit. Sehingga obat berefek dengan baik. Nah, sampah-sampah yang harusnya dibuang dari dalam tubuh, terjadilah ekskresi. Ekskresi dikeluarkan dari tubuh. Ekskresi itu kan bisa terjadi ya dari urin, dari BAB, dari keringat, ekskresi pada umumnya ya. Kemudian absorpsi. Absorpsi ini absorpsi obat meliputi proses obat dari saat dimasukkan ke dalam tubuh melalui jalurnya hingga masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Jadi kalau pada dalam gambar ini bisa obat oral, bisa inhalation, bisa sublingual, bahkan topikal, rektal dari anus, transdermal patch, bahkan dari patch juga bisa pasti akan melalui fase absorpsi. Jadi absorpsi itu fase penting yang harus eh, bukan harus ya, fase penting yang memang terjadi ketika penggunaan obat. Terus untuk memasuki aliran sistemik atau pembuluh darah, obat harus dapat melintasi membran atau barrier yang merupakan faktor penting terpenting bagi obat untuk mencapai tempat aksinya, yaitu otak, jantung, dan anggota badan lain. Jadi, ketika masuk aliran pembuluh darah, obat harus dapat melintasi membrannya dulu untuk dia bisa dapat terdistribusi ke otak, jantung. Atau kalau bagian lain itu biasanya difilter dulu di hati. Nah, pada level obat harus dapat melewati berbagai membran sel, misalnya sel usus halus, pembuluh darah, sel dia di otak, sel saraf. Jadi sel-sel seperti ini, membran sel seperti ini, itu penyaring ya, penyaring obat-obat ini untuk mencapai fase distribusi. Ketika fase distribusi terjadi, baru terjadinya fase metabolisme. Fase metabolisme ketika obat-obat zat aktif yang benar-benar apa namanya, benar-benar menjadi untuk pengobatan reseptor sakit dan sampah-sampahnya dipisah, lalu kemudian dimetabolisme. Lalu kemudian pada level seluler, obat diabsorpsi melalui beberapa metode, terutama transport aktif dan transport pasif, atau biasa disebut dengan metode difusi pasif. Nah, metode absorpsi ini tadi yang saya sebut ya, transport pasif dan transport aktif. Transport pasif itu ada di gambar ini, yang difusi pasif. Lalu kemudian kalau transport aktif seperti ini. Nah, kenapa yang biasa terjadi di membran permeation itu adalah difusi pasif? Karena dia lebih pelan, jadi dia senyawanya itu dia masuk ke dalam barrier membran ini ya. Ini barrier membran ya ini. Obat masuk ke dalam barrier membran, melewati barrier membran. Ini yang pink-pink ini obat. Masuk ketika dia berhasil masuk, dia tereksekusi, bukan tereksekusi ya, terfilter lah. Terfilter yang segitiga-segitiga ini sampah-sampah yang tidak perlu dari obat-obat yang tersebut. Jadi obatnya masuk ke membran, jadi akhirnya keluarlah dengan filter obat yang lebih jernih gitu ya. Obat yang lebih jernih yang bisa masuk langsung ke dalam fase distribusi. Lalu kemudian eh, transport pasif tidak memerlukan energi sebab hanya dengan proses difusi obat dapat berpindah dari daerah dengan kadar konsentrasi tinggi daerah dengan konsentrasi rendah. Jadi kalau
Transport pasif dia tidak perlu energi yang lebih ya, karena memang dia transportnya ke difusi obat yang konsentrasinya tinggi ke rendah. Lalu kemudian terjadi selama molekul-molekul kecil dapat berdifusi sepanjang membran dan berhenti bila konsentrasi pada kedua sisi membran seimbang. Terus kemudian kalau transport aktif, nah bedanya transport aktif membutuhkan energi karena dia tidak selalu dari konsentrasi tinggi ke rendah. Jadi dia bisa dari obat konsentrasi rendah ke daerah obat yang dengan konsentrasi tinggi. Nih, seperti ini. Jadi dia dia tuh circle-nya itu apa siklusnya itu dia bisa muter gitu untuk sirkulasi transport aktifnya. Jadi dia membutuhkan energi tubuh untuk melakukan transport obat ini ya dalam fase absorpsi. Kemudian ada pinositosis. Pinositosis adalah bentuk transfer aktif yang unik di mana sel menelan partikel obatnya. Biasanya terjadi pada obat-obat larut lemak, vitamin A, D, E, K. Jadi kalau pinositosis itu adalah metode yang berbeda dari eh, difusi aktif dan difusi pasif karena dia memiliki apa namanya membran sel yang harus dilewati tadi kan kalau misalnya di difusi pasif dan aktif itu harus melewati barrier membran ya membran sel yang seperti usus halus dan lain-lain. Nah kalau ini membran selnya itu menelan partikel obat, tapi hanya berlaku di vitamin A, D, dan E, K. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Jadi partikel obatnya langsung menelan, salah, membran selnya itu yang harusnya menjadi filterisasi, itu menelan obat dan masuk ke dalam sel membran lalu kemudian terdifusilah, karena memang reseptor dari ADEK itu di membran-membran sel kita, seperti ya usus halus gitu ya. Terus kemudian membran sel itu kan banyak ya. Ada usus halus, ada apa ya? eh, yang untuk ini bentar. Usus halus, pembuluh darah gitu ya, sel saraf. Jadi vitamin A, D dan A, D, E dan K itu memang langsung ke reseptor si membran. Jadi tidak perlu melewati proses filter lagi pada saat absorpsi. Kecepatan absorpsi di sini apabila pembatas antara obat aktif dan sirkulasi sistemik hanya sedikit sel, absorpsi terjadi cepat atau obat segera mencapai level pengobatan dalam tubuh. Jadi eh, kalau kalau detiknya itu sampai dengan menit, itu biasanya dia menggunakan eh, metode peminuman obatnya itu bisa SL, IV atau inhalasi. Jadi lebih lambat gitu ya, membutuhkan waktu. Tapi kalau misalnya lebih lambat lagi itu bisa oral. Jadi kecepatan absorpsi itu lebih lambat ketika penggunaannya itu oral. Kemudian topikal kulit, lalu lapisan intestinal otot atau kulit menghambat jalan. Karena memang kalau topikal kulit itu kan dia melalui kulit ya, bukan melalui apa namanya kalau suntikan itu lebih lumayan cepat ya karena dia menit. Tapi lebih lambat lagi itu oral juga lumayan lambat sebenarnya karena dia harus memecahkan obat itu masuk ke kerongkongan kita terus kemudian dipecahkan lalu masuk ke fase absorpsi dan melewati pembuluh darah. Nah, yang lambat sekali itu ada di perektal. Jadi dia lebih lama ya, berjam-jam bahkan sampai berhari-hari untuk masa absorpsinya. Jadi kalau misalnya penelitiannya farmakokinetik atau biofarmasetika, itu kalau pengujiannya baru sampai absorpsi, tapi penggunaan obatnya itu melalui perektal, tapi pakai tikus ya, pakai tikus terus kemudian melalui perektal, itu dalam fase absorpsinya mungkin bisa 3 hari ya, 3 hari untuk diuji atau dipantau tikusnya terus setiap hari untuk dicek, karena absorpsinya itu belum tentu eh, langsung pada hari itu terjadi. Tapi kalau misalnya IV atau inhalasi itu cepat, jadi dia dalam waktu menit, bahkan dalam 1 hari itu dia udah sampai ke puncak metabolisme. Tapi kalau IV biasanya lebih lamanya di metabolisme. Nah, kemudian ada cara pemberian obat. Cara pemberian obat ada dua ya, sistemik atau obat lokal itu ada intravaskular atau ekstravaskular. Intravaskular itu ada intravena, intraarteri, intrakardial. Ya saya udah umum ya kalian dengar. Terus kemudian ada ekstravaskular. Ekstravaskular per oral, intramuskular, intrakutan, rektal.
intraperitoneal, sublingual, intravaginal, intranasal, dan inhalasi. Lalu kemudian ada obat lokal itu inhalasi dan topikal. Inhalasi obat asma ya, topikal bisa untuk salep dan lain-lain. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan absorpsi bisa dari sifat fisiko, kimia obat itu sendiri dan kelarutan, kemudian besarnya partikel obat, bentuk sediaan obat, dosis yang diberikan, cara pemberian obat, lamanya kontak, luas permukaan tubuh, kemudian ada nilai pH juga, lalu aliran darah ke organ. Jadi absorpsi itu cepat cepat dan lambatnya juga dipengaruhi faktor-faktor ini selain faktor cara pemberian obatnya ya tadi. Tapi cara pemberian obat itu sudah pasti. Lalu kemudian ketika misal kalian menggunakan pada penelitian kalian menggunakan tikus, cara pemberian obatnya pakai IV. Harusnya kan hanya dalam hitungan menit itu udah terabsorpsi dengan baik lalu masuk ke fase distribusi. Tapi ternyata lebih lama. Nah, bisa jadi ada 10 faktor ini yang terjadi pada tubuh eh, organ itu sendiri, tubuh yang kita pakai untuk uji itu tadi. Lalu kemudian pengaruh kelarutan obat dalam lipid. Jadi dalam lipid ini sendiri ada pengaruh kelarutan obatnya. Jadi membran sel tersusun oleh molekul lipid. Makanya kenapa untuk difusi aktif yang membutuhkan energi banyak itu harus membutuhkan energi ketika obat masuk dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Karena membran sel itu sendiri itu adalah bagian-bagian dari lemak. Jadi ada obat yang susah larut lemak sehingga dia membutuhkan energi yang lebih ekstra gitu ya. Obat yang dapat larut dalam lipid akan berdifusi melalui membran lebih mudah dibandingkan obat yang larut dalam air. Lalu kemudian kelarutan obat dalam lipid dinyatakan sebagai koefisien partisi P atau angka yang menunjukkan perbandingan kelarutan obat dalam lipid dan air. Lalu kemudian P sama dengan rasio obat yang tidak terionkan yang terdistribusi pada fase air dan lipid pada keadaan kesetimbangan. Nah, ini rumusnya ya. Kalau misalnya ada soal farmakokinetik itu P oil per water atau konsentrasinya C oil per C water. Terus kemudian, tapi ini kita nggak pelajari ya kalau rumus derajat ionisasi juga nggak. Nah, masuk kita ke bioafilitas. Jadi biofarmasetika selalu kalau biofarmasetika itu mempelajari tentang bioafilitas. Bioafilitas adalah fraksi obat yang diberikan sampai ke sirkulasi sistemik dalam bentuk kimia aslinya. Jadi dia sampai puncak obat. AUC area under the blood concentration time curve, luas area di bawah kurva kadar obat di dalam darah terhadap waktu, merupakan gambaran jumlah obat yang terabsorpsi dan berada di dalam tubuh. Nih, seperti ini AUC ya. Kalau seperti ini dia oral. Kalau oral itu fase absorpsinya akan meningkat dulu. Fase absorpsi meningkat, fase distribusi meningkat, kemudian metabolisme di puncak, kemudian baru ekskresi terbuang. Tapi berbeda dengan uh, inject. Inject itu sama suntik ya, berarti dia absorpsinya tinggi dulu, jadi dia nggak bisa langsung rendah. Jadi dia konsentrasinya memang tinggi ke rendah. Kalau kalau oral dia tuh pakai difusi aktif yang membutuhkan energi tadi ya. Itu dari rendah ke tinggi konsentrasinya, kemudian turun lagi. Karena ini fase ekstresi di bawah ini. Terus kemudian faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas. Bioavailabilitas ini sendiri dipengaruhi oleh first pass metabolism hepar, yaitu metabolisme lintas pertama hepar. Jadi solubilitas obat, ketidakstabilan kimiawi, serta formulasi obat. Jadi bioavailabilitas juga tergantung dari formulasi obat itu sendiri. Bukan berarti obat-obat yang udah pas kemudian bioavailabilitasnya bagus gitu ya. Nih, pemberian obat secara IV secara langsung masuk ke sirkulasi sistemik dan secara langsung juga tersebar ke seluruh tubuh. Tapi ke pemberian obat secara oral harus mengalami proses metabolisme di liver dulu sebelum menyebar ke seluruh tubuh. Perbedaannya itu ya, jika secara IV dia langsung masuk ke sirkulasi sistemik dan secara langsung terdistribusi. Jadi ketika dia masuk ke sirkulasi sistemik, absorpsinya, setelah itu dia langsung menuju fase distribusi. Jadi tidak perlu pakai filterisasi di hati gitu ya. Nah, kalau misalnya pemberian oral dia harus mengalami
proses metabolisme di liver dulu sebelum menyebar ke seluruh tubuh. Jadi dia kebalikannya. Jadi dia absorpsi dulu, kemudian metabolisme di liver, di hati, lalu kemudian masuk ke fase distribusi. Tapi kembali lagi nanti ke fase metabolisme. Baru oral, oral ekskresi. Jadi kalau misalnya IV itu sesuai ya dia ATME, tapi kalau oral itu dia AMDME. Jadi dia absorpsi, metabolisme, distribusi, metabolisme, ekskresi. Karena dia perlu dicerna oleh hati dulu. Makanya dia juga masuk termasuk ke absorpsi yang lama ya kalau pemberian obat secara oral. Lalu kemudian, nah masuk kita ke distribusi. Distribusi obat adalah proses obat diantarkan dari sirkulasi sistemik ke jaringan dan cairan tubuh. Distribusi obat yang telah diabsorpsi tergantung beberapa faktor. Jadi, distribusi obat ini tergantung faktor aliran darah, permeabilitas kapiler, kemudian ikatan protein. Jadi biasanya yang kita cek itu tuh biasanya ikatan proteinnya ya, tapi yang paling umum ya, aliran darah dan ikatan protein. Itu paling penting diuji ketika mau melihat distribusinya itu berapa persen. Distribusi biasanya dia ke organ-organ tertentu, bisa ginjal, hati, kemudian ginjal, hati, terdistribusi di usus halus, terdistribusi di usus halus, lambung tuh hanya lewat ya. Kalau misalnya distribusi itu lambung hanya lewat, tapi yang lebih penting dia ke ginjal karena nanti akan melewati fase ekskresi di ginjal akan difilter. Ketika sudah masuk distribusi di ginjal difilter melalui fase metabolisme yang mana yang harus akan menjadi pipis biasanya, yang mana akan menjadi air kencing, yang mana yang obat yang bisa masuk dialirkan lagi ke seluruh tubuh setelah metabolisme. Nah, kemudian ada aliran darah. Setelah obat sampai ke aliran darah, segera terdistribusi ke organ berdasarkan jumlah aliran darahnya. Ini saya jelaskan tadi ya. Organ dengan aliran darah terbesar itu ada jantung, hepar, dan ginjal. Tuh yang saya jelaskan tadi. Distribusi ke organ lain, kulit, lemak, dan otot lebih lambat. Terus kemudian permeabilitas kapilernya tergantung struktur kapilernya, kemudian struktur obat. Jadi mau mau bagaimanapun farmakokinetik ini diuji, mau bagaimanapun obat nasib obat di dalam tubuh ini diuji, kita tuh harus tetap masuk ke dalam biofarmasetikanya. Biofarmasetikanya itu apa? Struktur obatnya bagaimana? Sifat obatnya bagaimana? Jadi dia tidak serta-merta terapi gagal itu tidak serta-merta karena metabolisme yang ada di dalam tubuh, tapi bisa jadi juga karena sediaan obat atau cara cara penggunaan obat atau struktur obatnya, obat itu sendiri. Nah, struktur obat, kemudian bentuk sediaan obat, cara penggunaan obat itu masuk ke biofarmasetika, tapi ketika mau menguji terapinya masuk apa tidak, menguji nasib obat di dalam tubuh melalui ADME itu masuk ke farmakokinetika. Kemudian metabolisme. Metabolisme itu atau biotransformasi obat adalah proses tubuh merubah komposisi obat sehingga menjadi lebih larut air untuk dapat dibuang ke luar tubuh. Obat dapat dimetabolisme melalui beberapa cara ya. Dia bisa menjadi metabolit inaktif kemudian diekspresikan atau menjadi metabolit aktif yang memilih kerja farmakologi tersendiri dan bisa dimetabolisme lanjutan. Jadi metabolitnya kalau inaktif, kalau inaktif itu tadi yang saya bilang inaktif dia menjadi sampah obat. Jadi dalam obat itu bisa terfilter yang mana obat yang bisa masuk ke reseptor sakit itu biasanya yang diaktifkan. Ketika inaktif dia akan terbuang, entah itu sebagai feses, entah itu sebagai eh, air urin, entah itu sebagai keringat. Lalu kemudian kalau metabolit yang aktif, dia bisa dilakukan metabolisme lanjutan untuk terapi obat yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh. Lalu beberapa obat diberikan dalam bentuk tidak aktif, kemudian setelah dimetabolisme baru menjadi aktif atau namanya prodrug. Nah, metabolisme terjadi di hepar, ginjal, membran usus, karena disitulah tempat ujung akhirnya akan keluar. Kalau hepar dia apakah akan keluar menjadi keringat, di ginjal pun juga sama ya, keringat atau urin.
Lalu kemudian membran usus. Membran usus apakah dia akan keluar menjadi BAB gitu. Lalu kemudian tipe metabolisme. Tipe metabolisme ini sendiri ada fase satu dan fase 2. Ketika reaksi fase satu itu ada oksidasi, reduksi, hidrolisis, alkilasi, dealkilasi, metabolitnya bisa lebih aktif atau tidak daripada senyawa asalnya. Umumnya tidak dieliminasi dari tubuh kecuali dengan adanya metabolisme lebih lanjut. Lalu kemudian reaksi fase 2-nya itu masuk ke dalam konjugasi, yaitu penggabungan suatu obat dengan suatu molekul lain. Nah, metabolitnya pada umumnya lebih larut dalam air dan mudah diekskresikan, nih, seperti ini. Skema metabolisme obat. Misal obat A dia masuk dulu ke dalam fase absorpsi ya. Obat A masuk ke dalam fase absorpsi, dia ketika dia metabolisme, dia bisa bisa saja dia langsung masuk ke fase 2. Ketika dia masuk ke fase 2 itu tuh lebih mulus jalannya tanpa terpecah lagi. Berarti obatnya bagus. Obatnya itu masuk semua nih. Obatnya maksudnya obat A ini berarti lebih eh, apa ya, terapinya lebih optimal. Jadi tidak ada yang sel obat yang menjadi sampah ya, apa ya namanya? Bahasanya itu sampah ya, penyampah gitu ya, yang sampah yang harusnya dibuang atau diinaktifkan lalu kemudian dikeluarkan menjadi urin atau feses. Nah, kalau obat A ini bagus nih, dia masuk ke fase 2 langsung konjugasi lalu kemudian eliminasi. Tapi obat sudah tersebar ke seluruh tubuh dan terapinya lebih maksimal. Lalu kemudian obat B masuk ke fase satu. Obat B masuk ke fase satu itu ada metabolit yang diaktifkan, ada yang diinaktifkan. Nah, diaktifkan itu menjadi eh, obat dan lanjut ke fase selanjutnya. Yang inaktif itu akan keluar menjadi urin atau feses gitu ya, atau keringat. Jadi yang otomatis kalau misalnya di metabolisme itu yang diinaktifkan, berarti itu tidak dilanjutkan lagi kepada fase berikutnya. Karena obat C juga ada yang tidak melewati fase metabolisme, ada langsung eliminasi. Berarti udah terapinya nggak akan ada. Kalau misalnya secara farmakodinamik kita mau melihat si obat C, terapi yang didapatkan atau efek terapinya bukan tidak optimal lagi, memang tidak ada efek terapi. Lalu kemudian ada obat D, kalau obat D dia di metabolisme ke fase satu sama ya sebenarnya dengan obat B, tapi bedanya obat B itu melewati dua fase metabolisme. Ketika dia sudah aktif dan inaktif, dia masuk lagi ke fase 2 lalu dieliminasi lagi, lalu masuk ke ekskresi. Kalau obat D, dia aktif dan inaktif, lalu kemudian langsung yang inaktif langsung menjadi diekskresikan menjadi urin atau keringat atau feses, yang aktif akan dilanjutkan ke dalam tubuh dan masuk ke reseptor sakit. Gitu. Oke, dah. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kita sampai metabolisme aja minggu depan. Bukan minggu depan ya. Pertemuan selanjutnya kita masuk ke fase ekskresi, lalu kemudian sama bioavailabilitas gitu. Ada yang mau ditanyakan? Materi hari ini farmakokinetika, materi kemarin kita masuk biofarmasetika, jadi lebih paham biofarmasetika itu bagian yang mana, dan farmakokinetikanya bagian yang mana. Jadi biofarmasetikanya itu bagian bentuk sediaan obat, bagian luarnya sebelum obat masuk ke dalam tubuh. Farmakokinetika itu bagian proses obat di dalam tubuh seperti apa gitu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, boleh Mbak Koordinator untuk foto absen. Foto absen. Sepada udah absen semua ya? Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Oke, kalau gitu, apalagi ya, Mas bilang tadi lupa. Udah deh. Udah ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan malam ini. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Nanti kayaknya saya akan kasih tugas, tapi saya kasih ke koordinator ya. Tapi boleh dilemparkan lagi ke teman-teman dari koordinator aja. Setuju atau tidak. Tapi nanti ya koordinator siapa? Mbak. Ernida, Bu. Oke, nanti saya chat ya. Saya PC. Baik, Bu. Teman-teman untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Masih, Bu.